Ekorok ini pas jatuh. Iya. Takut jatuh. Hah? Jalannya lewat sini. Oh. Ini di Pak, tolong Pak. Dari sini. Dari sana apa dari sini? Oh, dari sini. Ini jadi gimana? Sini aja nih, biar bapaknya lewat dulu. Iya. Ini. Oh, dari situ. Sini. Tadi lewat sih itu katanya. Gimana? Aduh. Nah, gini aja, aman. Maaf, Pak. Iya. Ini panjang sana. Iya, panjang. Oh, iya. Oke. Ini sih aku nggak kelihatan. Manis. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat malam rekan-rekan pers. Terima kasih sudah hadir. Jadi pada acara malam ini kami dari Panitia U20 Indonesia mendapatkan kehormatan menerima Pak Gubernur dan juga Pak Wagub di dalam acara yang juga di-host oleh Pak Gubernur DKI, yaitu Welcoming Dinner. Jadi seperti kita ketahui, U20 Indonesia sudah dimulai. Tadi siang kita sudah melakukan opening ceremony di Gedung Nusantara 5 oleh Ibu Menlu, dan malam ini Pak Gubernur juga membagikan inspirasi kepada para delegasi yang datang dari seluruh negara G20 ditambah negara-negara sahabat. Jadi tujuan dari acara malam ini adalah untuk memberikan inspirasi juga dan menunjukkan keberagaman yang ada di Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Besok juga akan dilanjutkan dengan kegiatan di mana para delegasi akan dibawa keliling, baik itu ke Jakarta International Stadium dan juga naik pinisi di sekitar pantai di utara, kemudian juga ke Masjid Istiqlal dan juga katedral. Dan setelah nanti rangkaian acara di Jakarta selesai, kita akan bawa delegasi-delegasi dari seluruh dunia ini ke Bandung untuk menuntaskan Deklarasi Pemuda Dunia, yang harapan kami nanti juga akan dituntaskan dan diserahkan kepada Pak Presiden pada saat upacara penutupan. Jadi ya itu, malam ini kita sudah mendapatkan kesempatan Pak Gub untuk bertemu langsung dengan para delegasi, tapi sempat berkenalan juga dengan para head delegates dari seluruh negara-negara yang hadir. Dari saya itu saja untuk menjelaskan acara ini secara singkat. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bung Michael dan teman-teman semua delegasi Indonesia di dalam pertemuan Youth 20. Jakarta berbangga ada anak-anak muda yang bisa mewakili bangsa ini bersama-sama dengan perwakilan anak-anak muda di seluruh dunia membicarakan tantangan bersama. Ini adalah sebuah kesempatan di mana anak-anak Indonesia, anak-anak muda hadir menunjukkan bahwa mereka adalah warga tiga strata. Mereka adalah warga Jakarta, mereka adalah warga Indonesia, dan mereka adalah warga dunia. Dan hari ini di kota Jakarta, mereka membicarakan strata yang ketiga, persoalan dunia. Dengan delegasi dari berbagai wilayah dunia. Saya tadi bertemu dengan mereka yang perjalanan sampainya ke Jakarta mungkin sebagian lebih dari, ada yang sampai 30 jam untuk sampai ke tempat ini. Ini menunjukkan bahwa anak-anak muda kita bisa berbicara tantangan global bersama dengan anak-anak muda lainnya, sehingga pertemuan ini bukan sekedar datang untuk melihat Jakarta, datang melihat Indonesia, tapi di Jakarta mereka membahas dunia, di Jakarta mereka membahas masa depan. Dan saya tadi sampaikan di ruangan bahwa what is unique about the youth is you have more tomorrows than yesterdays. You're right. Anda punya lebih banyak besok daripada kemarin. Sementara yang lain punya lebih banyak yesterdays than tomorrow. Nah,
mereka bicarakan masa depan yang tadi saya sampaikan juga, but the future belongs to you, bahwa masa depan itu adalah milik Anda. Karena itu mereka lah yang membahas. Dan tadi saya pesankan, bahaslah tema-tema yang mungkin di arena-arena dan forum-forum lain sulit untuk dibicarakan. Buat anak muda tidak ada beban untuk membicarakan apapun. Dia mewakili masa depan. Dia tidak mewakili kelompok manapun, dia tidak mewakili negara manapun, dia mewakili masa depan. Sebagai perwakilan masa depan, mereka berhak dan harus membicarakan hal-hal yang sulit dibicarakan di forum-forum yang lain. Jadi ini adalah sebuah kesempatan emas bagi Indonesia, bagi Jakarta, di mana anak-anak mudanya menunjukkan kapasitas, menunjukkan keterwakilan untuk membahas masa depan. Kami berharap dari forum ini nantinya muncul gagasan, ide yang akan dibawa pulang oleh semua delegasi sebagai pesan Jakarta, sebagai pesan Indonesia. Dan disitulah letak kekuatan sebuah pertemuan. Saya meyakini pertemuan hari ini yang dilakukan dengan anak muda itu akan membekas, dan jejaring yang tumbuh akan punya dampak bertahun-tahun ke depan. Mereka hari ini disebut sebagai anak muda, besok mereka memberikan sambutan mewakili pemerintah manapun, mewakili generasi manapun. Jadi gantian posisinya. Dan saya berharap peran sejarah ini dimainkan dengan baik. Kami di Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh kegiatan ini, dan kami ikut memfasilitasi. Tapi yang lebih penting lagi, kami bangga dengan anak-anak muda Jakarta. Kami bangga dengan anak-anak muda Indonesia, dan kami berharap mereka nanti bisa membuat seluruh delegasi punya kesan yang impresif tentang Jakarta, tentang Indonesia. Itu aja dari saya. Pak, waktu yang diharapkan Pak, hasil konkretnya yang diharapkan dari pertemuan Y20 ini apa Pak? Oke, mungkin saya jawab. Jadi kita ada 4 isu prioritas yang diangkat di U20 Indonesia tahun ini. Yang pertama itu soal tenaga kerja pemuda, jadi kita bicara masa depan dunia kerja dan social protection net seperti apa yang dibutuhkan untuk pemuda-pemuda zaman sekarang, karena banyak yang bekerja di lapangan, sektor informal dan informal. Yang kedua, kita juga mengangkat topik transformasi digital. Tentu kita semua melihat bahwa digital transformasi sedang terjadi sangat masif, semua bergerak ke ekonomi digital. Dan yang ketiga soal keberlangsungan planet, jadi planet yang berkelanjutan dan layak huni, topik ketiga kita. Dan yang keempat adalah keberagaman dan inklusi. Nah, dari semua topik itu kita memunculkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang disusun dalam satu bentuk dokumen. Kita sebut komunike, atau sederhananya adalah deklarasi pemuda dunia. Itu akan ditandatangani bersama-sama, dan kita berharap dapat diserahkan kepada Pak Presiden, karena itu adalah tradisi di U20 dari tahun ke tahun. Dan PR-nya memang setelah sudah ditandatangani, bagaimana caranya kami pemuda-pemuda termasuk panitia U20 Indonesia mengawal agar ini menjadi kebijakan yang diadopsi, dibahas di level pertemuan kepala negara di Bali nanti, supaya pada saat kepala negara berkumpul nanti bukan hanya membahas isu-isu global yang sedang terjadi sekarang, tapi perspektif pemuda untuk masa depan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Dan kita juga berharap, kenapa kami U20 Indonesia juga banyak acara dengan para pemerintah daerah, termasuk di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan lain-lain. Karena kita juga melihat pentingnya ada peran pemerintah daerah untuk bisa melakukan follow-up tindak lanjut dari ide-ide pemuda dunia. Jadi kita harus bumikan ide tersebut, usulan kebijakan tersebut, bukan cuma antar negara, tapi di dalam Indonesia, di pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Itu kira-kira konkret yang akan kita lakukan. Pak Anies, Pak, boleh kalau dari empat maaf. Pak, kalau dari 4 isu tadi yang diangkat, kalau di DKI nantinya akan dirumuskan ke dalam bentuk apa? Konkret. Ya. Lagi deh sekalian, jadi jawabnya jadi satu. ya, saya mau tanya Pak, ini kan dari hati ya Pak, bahwa Pak Anies sendiri memberikan peluang bagi kami anak-anak muda Indonesia khususnya. Lalu untuk kerjasama dari G20 sehingga menjadi YOT, sekarang Y20 untuk Indonesia dan bangsa, kira-kira untuk kerjasama dan juga perwakilan kita, kemarin Pak Jokowi sedang berusaha mendamaikan Indonesia antara Ukraina dan juga Rusia. Lalu bagaimana peran kami sebagai orang-orang Indonesia ini untuk memberikan kesan pertamanya? Terima kasih Pak. Anda udah tadi. Satu lagi Pak. Wartawan banyak nanya nih Pak. Pentingnya literasi keuangan di tengah investasi bodong Pak. Waduh. Dan TV bisnis Pak, mohon maaf.
Ya, anak muda suka sering terjerumus. Iya Pak. supaya kita banyak sharing ya ini Pak. namanya ujian memori. Iya. Mental. Pertama tadi mengenai komunikasi. Komunikasi apapun yang nanti dibuat itu perlu dilaksanakan, dan untuk dilaksanakan dia harus dikerjasamakan dengan semua pihak. Jadi kami di DKI siap untuk bekerja sama dengan delegasi Youth 20 Indonesia untuk melaksanakan komunikasi yang tadi akan disepakati. Itu nomor satu. Jadi kami punya komitmen itu, kita siap untuk mendukung, kita siap untuk kerja bersama. Dan tadi disampaikan Muti ya, Pak? Tantangan, kolaborasi dan lain-lain. Saya ingin garis bawahi sebentar soal komunikasi. Jangan pernah anggap sepele sebuah komunikasi. Kalau Anda datang di pertemuan tanggal 29 Oktober tahun 1928, pada waktu itu tuh 3 kalimat itu kelihatan kayak nggak ada apa-apanya. Dan semua orang, Anda rapat 2 hari ngasilin cuma 3 Cuma 3 kalimat itu gitu. Oke? Hari itu dianggap sederhana, tapi hari ini kita menengok itu keputusan besar. Memutuskan 3 kalimat itu. Berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu kelihatannya pada tanggal itu sederhana. Betul. Jadi jangan pernah anggap remeh sebuah komunikasi yang hasil formulasi kesepakatan. Itu juga sekarang. Mungkin hari ini kelihatan just another document. Yes. But they are making history. Let history tells. Whether this document yang nanti dihasilkan adalah dokumen yang akan mengubah perjalanan umat manusia ke depan. Karena yang berkumpul adalah lintas bangsa. Karena itu saya bangganya luar biasa dengan anak-anak muda ini. Betul-betul bangga. Saya bangga karena kita bersyukur bisa ingin menyaksikan dan jadi tuan rumah. Literasi penting sekali. Jadi abad 21 membutuhkan generasi yang memiliki literasi yang lengkap. Literasi dalam artian baca tulis, literasi budaya, literasi keuangan, literasi sains, itu juga tidak kalah pentingnya, dan literasi civic. Jadi when it comes to ketika sampai pada urusan literasi, jangan dibayangkan literasi itu baca tulis, tapi literasi itu minimal 5 aspek, dan itu harus dimiliki. Jadi kalau saya melihat tiap keluarga, tiap sekolah, yuk perhatikan literasi dasar yang harus dimiliki oleh kita semua. Sehingga literasi jadi bekal untuk pengetahuan. Tapi harus tambah, namanya critical thinking. Critical thinking ini dibutuhkan untuk bisa mengakses ide apapun yang diberikan. Jadi jangan sampai terbawa. Kalau ada tawaran-tawaran, kalau ada critical thinking, tawarannya nggak masuk akal itu langsung batal. Batalnya oleh siapa? Oleh critical thinking. Membatalkan critical thinking. Semua ide-ide yang ekstrim di bidang keuangan itu batal oleh critical thinking. Jadi perkuat literasi, perkuat critical thinking. Keuangan. Amin. Gitu ya. Makasih ya. Makasih Pak Anies. Thank you ya. Ya Pak, sama-sama. Yeay.